Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Sobat Ongkolam, semoga tetap sehat dan semangat dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita berjumpa kembali dalam program tayangan spesial Ramadan, Wongkolam bersama Ubam, Ustadz Bambang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sobat Ongkolam, dalam kajian Ramadan kita selama bulan Ramadan ini, kami memberikan kesempatan kepada Sobat Ongkolam untuk memberikan komentar, pertanyaan di kolom komentar yang tersedia di akun Facebook, di YouTube, di Instagram maupun di TikTok. Ya, silakan ya, berikan like-nya, komennya, share dan subscribe. Semoga satu like, satu komen, satu share ini menjadi amal ibadah ya buat Sobat Ongkolam. Sobat Ongkolam, kita tetap berkomitmen untuk menebarkan kebaikan, khususnya selama di bulan Ramadan ini menjadi ajang kita untuk mensyiarkan dakwah Islam. Baik Sobat Ongkolam, untuk hari ini kajian kita adalah berkenaan dengan mengingat kematian. Kenapa kita harus mengingat mati? Apakah dengan mengingat mati itu justru akan membuat kita tidak produktif ya dalam urusan keduniawian atau bagaimana? Apa sebenarnya urgensinya mengingat mati dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin? Silakan Ustadz sampaikan ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati ikhwana, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Sahabat Wongkolam yang kami muliakan, alhamdulillah ya, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap komitmen, tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa kita pada bulan suci Ramadan ini. Amin. Salawat dan salam kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu orang tua kami yang kami muliakan, sebagaimana Allah katakan likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada batasnya, dan apabila datang ajal itu kepadanya, maka tidak ada satupun yang bisa menundanya atau mempercepatnya. Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kematian itu ya tak bisa kita prediksi. Ya, kematian itu sangat dekat dengan kita. Namun, ya ketika kita mengingat kematian, ya seharusnya bukan bertambah kita lesu dari kehidupan dunia ini. Tidak produktif. Bahkan seharusnya ketika kita mengingat mati, bertambah semangat ibadah kita. Kenapa? Karena itu adalah persiapan amal kita menuju kematian kita. Ada bahasa istilah al-isti'dad li yaumir rakhil. Mempersiapkan hari-hari kematian kita. Maka bagaimana mempersiapkan hari kematian kita? Kita isi dengan kebaikan. Baik kebaikan kita terhadap Allah dan kebaikan kepada sesama manusia. Karena kalau nanti di yaumil akhir, itulah hidup yang abadi. Ya, nanti di sana kita bisa mendapatkan hasil kebaikan kita di dunia ini. Sehingga ya jangan sampai ketika kita mengingat mati lantas kita berputus asa daripada rahmat Allah sehingga kita tidak semangat untuk beraktivitas. Ya, jadi mengingat mati itu penting, tapi juga jangan juga sering mengingat mati. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan begini. Ya, wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka ta'isu tamutu ghadan. Ya, beramallah, beribadahlah, berbuatlah di dunia ini dengan amal dunia seolah kita hidup selama-lamanya.
dan beramallah untuk akhirat kita seolah-olah kita merasakan mati besok. Ya, jadi dengan konsep seperti ini sebenarnya Islam sudah mengajarkan keseimbangan ya antara dunia dan akhirat. Ya, namun tetap prioritas kita adalah akhirat. Maka kehidupan akhirat ini yang paling penting. Maka di dunia ini perlunya kita untuk zikrul maut, mengingat mati. Ya. Oke Ustaz, Masya Allah, penjelasan yang luar biasa. Jadi antara mengingat mati dengan produktivitas itu bukan sesuatu hal yang bertolak belakang. Ya. Mengingat mati tetap kita menjadi orang yang produktif. Ya. Cuman bagaimana cara menempatkan ketika kita mengingat mati itu pada posisi di mana? Ya. Kan gitu. Tadi sebagaimana hadis yang Ya. disampaikan Ustaz tadi, ketika dalam urusan dunia, ketika kita mengejar kebahagiaan dunia, bekerja untuk dunia, itu seolah-olah kita seperti hidup selamanya. Ya. Tapi ketika kita bersimpu, bersujud, beribadah, bertaqarrub ilallah, seolah-olah kita akan mati besok. Ya. Itulah yang disebut dengan keseimbangan Ya. tadi Ustaz. Jadi luar biasa memang bagi kita orang beriman, ternyata kehidupan dunia ini bukanlah tujuan akhir dari kehidupan. Ya. Ada kehidupan lagi. Ya, jadi kita juga tidak bisa lepas yang dari namanya mati. Ya. Jangan pula dianggap mati itu hanya ditujukan kepada orang yang sudah tua. Ya. Belum tentu. Bisa jadi yang muda duluan mati, Iya. ya kan? Yang tua belakangan. Jadi urusan mati itu bukan urusan tua muda. Iya. Atau bukan orang karena dia sering sakit, dia duluan mati. Iya. Gitu. Jadi Ustadz, bagaimana supaya kita bisa konsisten ya menjadikan kematian itu menjadi sesuatu yang tidak lekang dari dalam kehidupan kita, Ustadz? Ya. Gimana gitu? Yang penting jangan ingat mati ketika kerja. Ya. Jadi malas nanti kerja, Jadi malas kerja. nggak produktif. Nanti mau pergi kerja ingat mati, nggak jadi kerja. Lagi ke ladang ingat mati. Jangan. Aduh, jadi termenung terus. Ya makanya ada tempat-tempatnya Tempatnya. ya yang sesuai, yang pas menurut kita. Ketika kita sholat, ketika kita sedang bertakziah contohnya. Iya. Ya, jadi jangan sampai ketika kita bertakziah yang kita ingat dunia. Dunia. Ya, jadi harus ditempatkan pada tempatnya. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa seimbang dan tetap melekat dalam kehidupan kita. Supaya tetap melekat, ya, saya ada baca satu hadis. Ya, walau alam ya, apakah hadis ini sahih atau dhaif ya, nanti mungkin bisa kita Bisa dicek telah lagi. kembali ya. Inna malakal maut yanzuruna ila wajhil abdi sab'ina nazratan. Sungguh malaikat maut itu jumpain kita 70 kali sehari semalam. 70 kali memantau kita. Memantau Ustaz. kita. Waduh. Sementara sehari semalam itu ada 24 jam. Apakah malaikat maut itu memantau hanya kepada orang yang tua, Ustaz? Enggak. Yang muda juga dipantau. Iya, Ustaz? dipantau. Ya, bahkan yang tua, yang muda, yang sehat, yang sakit, Tetap 70. tetap 70 kali ditengok wajah kita. Nah, jadi bahan renungan buat kita. Kalau sehari saja ada 24 jam, sementara malaikat maut jumpain kita 70 kali, berarti berapa per menit sekali itu jumpain kita. Jadi ketika kita ada keinginan untuk bermaksiat, maka ingatlah, oh saya dilihat malaikat. Ketika kita malas mau beribadah, oh ini saya dilihat oleh Ya. malaikat. Jadi itulah fungsi pengawasan Ya. yang paling luar biasa. Maka Ustaz, nanti jangan heran nanti setelah kita pulang ke rumah, itu malaikat maut ada di rumah kita. dari rumah kita. Mana? Ya, makanya ada yang meninggal di rumah sakit, ada yang meninggal di jalan, ada yang meninggal di tempat tidurnya, kemudian di kamar mandi, bahkan subhanallah ada yang meninggal dunia ketika dia sujud kepada Allah. Itu yang mau kita harapkan. Ya, dan auzubillah kita berlindung kepada Allah, ya kita jauhkan kematian yang suul khotimah. Kemudian Ustaz, yang diharapkan orang mukmin itu, kan kematian ini kita tidak bisa menghindar. Ya. Semua pasti mengalami Ya. kematian. Tapi ada istilah husnul khotimah. Nah, itu seperti apa Ustaz? Ya. Orang yang dianggap matinya dalam keadaan husnul khotimah. Maka ketika kita mendengar saudara kita dipanggil oleh Allah, kita selalu mengatakan semoga dia dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Gimana itu Ustaz? Ya, husnul khotimah itu adalah kematian yang baik. Tapi kematian yang baik ini adalah pandangan Allah. Iya, bukan pandangan Ya, manusia. bukan Ustaz. pandangan manusia. Ya, jadi kalau pandangan manusia, ya kita mungkin bisa lihat secara zohir Zahir. ketika bagaimana akhir kematiannya. Itu yang kita lihat dari sisi zohir sebagai manusia. Ya, jadi
kematian yang baik itu adalah harapan kita semua. Ya, barang siapa di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, dakhal jannah, masuk surga. Masuk surga. Ya, jadi ini yang susah, ini yang sulit ini. Kenapa? Karena ketika di detik-detik kematian kita, di sana kita diuji keimanan kita. Makanya kenapa Nabi mengajarkan bagi orang yang hendak meninggal dunia itu ditalkinkan. Talkinkan. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan orang yang hendak meninggal dunia itu dengan kalimat la ilaha illallah. Supaya di akhir kalamnya itu Ya. dia mengucap kalimat itu. Dan memang itu Pak Jul, ternyata ketika kita di detik-detik kematian itu huru hara kematian itu datang kepada kita semuanya. Ujiannya sangat berat. Ujiannya berat sekali. Bahkan ada setan itu ketika kita detik-detik kematian, itu sebenarnya mata kita itu udah nggak bisa nengok lagi. Telinga udah nggak bisa dengar lagi. Secara zahir udah nggak bisa. Udah nggak bisa lagi. Sementara setan tuh gangguin kita dengan membawa 7 pasukan. Satu pasukan 70.000. Inilah upaya terakhir setan menjurus kita. 70.000 kali 7 berarti ada 490.000 setan pasukannya ganggu kita supaya kita nggak beriman supaya sama kita Allah. Tergelincir. Ini yang nggak bisa saya bayangkan begini, Pak Jul. Ketika kita nggak berdaya, nggak punya akal, udah nggak berfungsi lagi, kemudian mata udah nggak bisa nengok lagi, telinga udah nggak bisa dengar lagi, itu setan tuh luar biasa tuh ganggu kita supaya kita nggak beriman. Sementara saja kita di dunia saja ini, kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa memilah baik buruk. Satu setan saja ganggu kita, kita tergoda. Makanya ketika ada orang yang sedang dalam keadaan sakratul maut, Talkinkan. dibutuhkan orang di sekelilingnya Ya. untuk membantu dia menghadapi pasukan Sakratul maut setan tadi. tadi. Ya, betul. Bisa dengan baca Quran, bisa Ustaz ya. Baca Quran, Yasin, mengajari di telinganya, jangan sampai lengah. Ya, karena itu detik-detik perjuangan seorang muslim. Jadi jangan pula ketika orang tuanya dalam keadaan sakratul maut, orang-orang yang di sekelilingnya itu anak-anaknya semua cuma terpelongo, bengong. Semua harus ambil inisiatif. Bagaimana supaya ketika orang yang sakratul maut itu bisa kuat menghadapi ujian itu saja. Makanya ketika orang yang meninggal dunia sakratul maut, itu ada 2 anggota badan yang masih bisa berfungsi. Pertama lidah dan hati. Lidah ini memendek, tapi dia bisa mengucapkan. Ya, bisa mengucapkan. Walaupun dengan ngorok. Oh, ngorok ya, dia bisa masih bisa. Kalau seandainya lisan tak berfungsi, maka hati ini yang paling penting. Makanya hati ini ya, selama kita di dunia ini, bagaimana peran hati kita, hati ini bisa senantiasa kita latih untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Ustaz. Ya, semoga cita-cita kita sebagai seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, kita dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah. Baik, Sobat Wongkolam, inilah kajian kita yang pembahasannya tadi berkaitan dengan masalah mengingat kematian. Ya, siapapun kita hari ini, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan, pangkat yang kita sandang, itu semua pasti akan berakhir. Kalau bukan kita yang lebih dulu meninggalkan jabatan atau harta itu, atau istri kita, mereka lah yang lebih dulu meninggalkan kita. Tapi yang pasti kita semuanya pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun cita-cita kita adalah kita kembali menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih Ustaz. Apalagi Pak Jul, satu lagi. Oh ya, silakan Ustaz, silakan. Satu lagi pesan mungkin untuk saya pribadi dan kepada kita semuanya. Apabila kita mendengar duka, ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un, dan juga katakan dalam diri kita, giliran kita kapan? Karena ada istilah kain kapan. Kain kapan ya? Kain kapan itu kain yang sedang nungguin kita. Kain kapan? Jangan lupa. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya. Ya, banyak ilmu yang kita dapatkan dari Tuan Guru kita, Ubam, Ustaz Bambang. Semoga ilmu yang bermanfaat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik Sobat Wongkolam, terima kasih tetap membersamai kami dalam program spesial Ramadan ya, Wongkolam bersama Ubam. Ya, semoga kita semua mendapat barokah. Amin. Barokah dari majelis yang kita hadirkan melalui program spesial Ramadan ini. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.